alasan yang jelas dan overthinking yang berlebihan, di mana perasaan cemas dan overthinking ini mengganggu saya dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi di sini Anda merasakan cemas atau overthinking yang berlebihan tanpa alasan yang jelas? Iya, benar. Oke, apakah situasi ini dengan overthinking dan rasa cemas yang berlebihan ini baru pertama kali terjadi atau sebelumnya pernah terjadi bahkan belakangan ini pernah terjadi? Mungkin sudah sejak beberapa bulan yang lalu, tapi belakangan ini sering terjadi dan hal ini mengganggu pikiran saya. Oke, apakah ada sesuatu hal yang memicu untuk Anda memicu overthinking atau cemas yang berlebihan ini? Mungkin ada hal atau situasi tertentu sebelumnya? Sebenarnya tidak, rasa ini muncul secara tiba-tiba, tapi jika saya sendirian juga rasa ini muncul. Apalagi ketika ada orang lain yang mengkritik saya juga merasakan cemas. Saya tidak suka ketika dikritik, saya sering merasa tidak nyaman, dan hal ini membuat pikiran saya menjadi kacau. Oke, kritik ya. Apakah dengan kritik ini sendiri mengingatkan Anda akan sesuatu hal atau kejadian tertentu mungkin di masa lalu atau saat-saat ini atau belakangan ini dengan kritik itu membuat hal yang membekas di Anda? Mungkin itu karena saya sering dimarahi oleh ayah saya, dan itu membuat saya sedih. Dia bilang saya tidak cukup baik, dia bilang saya anak yang nakal, bandel, dan hal yang menyakitkan lainnya. Ayah saya juga sering berbicara kepada saya dengan nada yang tinggi, dan hal itu membuat saya trauma. Oke, dimarahi oleh ayah Anda ya. Apa perasaan Anda jika saat di posisi itu? Apa yang Anda rasakan saat itu? Saya merasa takut dan tidak berharga. Saya merasa apa yang saya lakukan selalu salah di matanya. Saya juga merasa direndahkan, dan juga hal itu membuat saya menjadi takut. Apakah perasaan takut dan tidak berharga itu menjadi trauma bagi Anda atau hal ini masih membekas atau terbayang-bayang kepada Anda hingga saat ini sehingga itu dapat mengganggu aktivitas atau kegiatan Anda lainnya? Ya benar, itu masih sering terbayang-bayang, tetapi saya selalu mencoba untuk menghilangkannya. Saya selalu mencoba untuk membuat orang lain senang, dan juga saya selalu mencoba untuk melakukan yang terbaik. Walau kadang saya merasa cemas apa yang saya lakukan nantinya malah membuat orang lain mengkritik saya. Saya khawatir tentang pandangan orang lain terhadap saya. Cukup menarik. Apakah hubungan Anda dengan ayah Anda ini dapat mengganggu interaksi Anda, sosialisasi dengan teman atau lingkungan Anda sekitarnya? Saya pikir iya. Saya takut mengecewakan orang lain seperti saya mengecewakan ayah saya. Karena saya pikir pola pikir orang lain tidak jauh berbeda dengan ayah saya. Saya takut apa yang saya lakukan tidak cukup memuaskan bagi mereka. Oke, saya pikir ini permasalahan batin yang belum terselesaikan. Mungkin Anda dapat mengingat lebih jauh apa yang terjadi sebelumnya atau masih membekas hingga saat ini. Anda bisa menceritakan kepada saya hal yang masih membekas saat ini. Ada satu momen waktu itu saya berusaha dengan baik untuk mendapatkan nilai yang bagus. Saya mendapatkannya, tetapi ayah saya masih menganggap saya tidak cukup baik. Padahal itu saya sudah berusaha. Ya walaupun hanya mendapatkan yang 2, tapi menurut saya itu sudah cukup baik. Tapi bagi ayah saya tidak. Oke, apakah Anda sudah pernah memberikan kesempatan untuk mengungkapkan ini kepada ayah Anda atau Anda sudah mengungkapkan isi hati Anda bahwa Anda sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan ranking 2 tersebut itu? Tidak pernah, karena saya merasa takut ayah saya nanti malah mengabaikan saya. Saya juga takut bahwa
mengatakan hal yang menurut saya ini penting, tapi bagi ayah saya ini biasa saja. Saya takut dia akan marah. Oke, mungkin kita dapat mengeksplor perasaan Anda jauh lebih dalam dengan kita menggunakan teknik visualisasi. Bagaimana kalau Anda mengikuti teknik tersebut? Seperti apa itu? Itu nantinya Anda akan merasa lebih rileks ke depannya. Dari mana? Kalau baik saya akan mencoba. Oke, sekarang posisikan Anda dengan lebih tenang, lebih nyaman. Oke, sudah. Tutup mata Anda. Oke, terima kasih sejenak. Bayangkan ayah Anda saat ini, Anda bisa mengungkapkan apa yang ingin Anda katakan kepada ayah Anda, apa yang ingin Anda ungkapkan kepada ayah Anda, bahkan hal yang menyakiti hati Anda bisa Anda ungkapkan saat ini. Dan sesuatu yang membekas bisa Anda ungkapkan kepada ayah Anda. Mungkin itu dapat membantu jika Anda mengungkapkan saat ini. Anda bisa mengungkapkannya. Silakan. Apa yang Anda rasakan diberikan baik-baik sejenak. Oke, silakan. Anda jika ingin mengatakannya, kata-kata. Saya merasa marah lalu juga sedih karena saya ingin bilang bahwa saya hanya ingin dia menghargai saya, hanya ingin dia menganggap saya ada, hanya ingin menganggap saya unggul di matanya dan juga menghargai apa yang saya lakukan. Oke, itu perasaan yang valid yang Anda rasakan. Apakah Anda sekarang sudah jauh lebih rileks? Ya, saya sedikit lebih rileks. Oke, kita sekarang mengubah sudut pandang atau pola pikir Anda terhadap ayah Anda dari yang negatif menjadi ke lebih yang positif. Seperti apa itu? Contohnya kayak ayah Anda itu ingin anaknya lebih unggul, ayah Anda ingin anaknya prestasi, menjadi yang lebih baik, ingin unggul di matanya. Mungkin itu kurang bagi dia, tapi mungkin Anda bisa menganggapnya bahwa dengan cara hal itu Anda bisa lebih meningkatkan kreativitas Anda. Itu terdengar cukup sulit. Oke, Anda bisa juga mengungkapkan apa yang Anda rasakan kepada ayah Anda. Anda berikan space kepada ayah Anda, mengungkapkan apa yang Anda rasakan itu. Seperti kayak saya merasa cukup akan hal itu, tapi ayah Anda mungkin menerimanya jika Anda mengungkapkan akan hal itu. Anda bisa mencobanya. Seperti sulit ya. Nggak apa-apa, bisa dicoba dulu kan. Ya, saya akan mencobanya. Oke, bagaimana? Apakah ada yang ingin disampaikan lagi atau sudah cukup? Saya rasa sudah. Oke, jadi kedepannya Anda akan lebih terbuka kepada orang tua Anda sendiri. Jangan memendam masalah Anda sendiri, karena itu jauh-jauh lebih baik jika Anda mengungkapkannya secara langsung daripada Anda memendam pada Anda. Tapi untuk mengungkapkannya, saya rasa saya masih belum berani. Iya, pelan-pelan itu nanti sedikit mengurangi beban pada Anda jika Anda sudah mengungkapkannya. Iya, saya akan mencobanya. Oke, dan soal interaksi Anda ke orang lain, mungkin Anda akan memperbaiki itu semua dengan menganggap semua orang itu tidak sama dengan seperti ayah Anda. Iya. Oke, ada yang perlu disampaikan lagi? Sudah cukup? Saya akhiri sesi ini. Mungkin ada yang disampaikan lebih dalam atau lebih lanjut, kita nanti di sesi depan atau sesi berikutnya. Baik. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Ya.